Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik, hari ini kita akan membahas mengenai prosedur pemberian obat tetes mata. Sebelum kita ke pemberian terapi obat tetes mata, kita harus tahu dulu obat tetes itu apa ya. Nah, obat tetes ini merupakan obat yang diberikan dengan cara diteteskan pada daerah lokasi yang akan diberikan obat sesuai dengan indikasi tentunya. Pemberian obat tetes ini biasanya dilakukan pada organ mata, hidung, dan telinga. Pemberian obat tetes mata ini merupakan pemberian obatan atau cairan tertentu ke dalam mata dengan cara diteteskan atau apabila menggunakan obat yang berbentuk salep ya kita mengoleskan pada bagian mata. Nah, sebelum kita melakukan pemberian obat pada mata baik yang berbentuk salep maupun berbentuk tetes ya kita harus mengetahui tujuan dari pemberian obat tersebut. Adapun beberapa tujuan dari pemberian obat tetes mata diantaranya yang pertama untuk memberikan tindakan pengobatan mata sesuai dengan program terapi. Misalnya pasien-pasien yang terdapat gangguan pada mata iritasi mata, kemudian infeksi pada mata. Ini kita harus memberikan obat tentunya sesuai dengan terapi dari medis, dari dokter ya. Kemudian yang kedua untuk mencegah kekeringan, yang ketiga untuk mendilatasikan pupil pada pemeriksaan struktur internal mata. Pada pasien-pasien yang didapatkan pemeriksaan struktur internal matanya pupilnya kontriksi, ya kita harus berikan obat tetes mata ya, baik tetes maupun salep untuk mendilatasikan pupil tersebut. Kemudian tujuan terakhir untuk melemahkan otot lensa mata. Ini didapatkan dari pengukuran refraksi mata. Jadi matanya terlalu tegang ya, makanya kita harus memberikan obat tetes mata untuk melemahkan otot lensa tersebut. Selanjutnya kita ke persiapan alat ya. Alat-alat yang kita siapkan yang pertama baki atau troli obat ya. Kemudian kartu obat ya atau kardek, atau jika di rumah sakit tersedia formulir pencatatan dan yang memuat tentang identitas pasien, jenis obat atau nama obat, waktu dan jam pemberian, tanggal dipesan dan tanda tangan yang mengerjakan. Kemudian bentuk obatnya apakah salep atau obat tetes. Bila perlu pipet, kita siapkan pipet dan bengkok untuk membuang sampah-sampah yang sudah dipakai. Kemudian kita siapkan juga kaum steril, kapas steril, tisu, gunting atau plester jika diperlukan, kemudian pinset steril atau sarung tangan steril untuk membersihkan bagian mata apabila matanya terlalu kotor, kemudian penutup mata bila diperlukan. Inilah persiapan alat yang harus kita siapkan. Setelah kita lakukan persiapan alat, kita lanjutkan ke tahap prainteraksi, di mana tahap sebelum kita ke pasien ya. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita baca status ya, catatan keperawatan dan catatan medis. Apakah benar pasien tersebut akan mendapat terapi obat ya. Kemudian siapkan ruangan. Nah, siapkan ruangan ini apabila pasien yang kita berikan terapi obat pasiennya anak-anak, jadi harus di ruang khusus ya, ruang khusus tindakan. Kemudian tetapkan tujuan dilakukannya pemberian terapi obat tetes mata, kemudian alat-alat yang kita siapkan harus berfungsi ya. Kemudian ambil kartu obat dari kotak obatnya dan cocokkan kartu obat tersebut dengan status pasien. Adapun yang kita perlu perhatikan, nama pasien, nama dan dosis obat, cara dan waktu pemberian serta waktu kedaluarsa dari obat tersebut. Kemudian kita cuci tangan sesuai dengan standar operasional.
Setelah tahap prainteraksi, kita lanjutkan ke tahap orientasi, di mana kita sudah mulai ke pasien ya. Pada tahap orientasi yang kita lakukan yang pertama adalah ucapkan salam ya. Baik, selamat pagi, selamat siang atau selamat sore. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian sambil mengucapkan salam kita gunakan sentuhan ya, tatap matanya, kemudian kita senyum. Kemudian lakukan persiapan pasien ya. Kemudian lakukan kontrak, ini yang penting ya. Kontrak waktu ya, berapa lama kita memberikan terapi obat tetes mata ini. Kemudian pastikan privasi pasien terjaga dengan cara menutup hordeng atau skerem, menutup pintu atau jendela. Kemudian pastikan pencahayaan atau penerangan cukup ya, jangan remang-remang ya, karena bisa salah dalam pemberian obat tetes mata. Kemudian jangan berbicara dengan siapapun waktu pemberian obat ini untuk menjaga kita konsentrasinya tidak terpecah ya. Kemudian atur posisi pasien sehingga kepala menengadah, jadi kepalanya hiperekstensi ya, agar obat yang diberikan atau diteteskan benar-benar masuk ke mata pasien. Untuk tahap berikutnya, kita lanjutkan ke tahap kerja. Di tahap kerja ini kita dekatkan alat dan obat sesuai dengan waktu yang tepat ya. Kemudian kita pasang sarung tangan. Kemudian kita identifikasi pasien, kita lihat gelangnya ya, gelang identitas. Di situ ada nama, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor medical record ya. Kita instruksikan ya, kita minta pasien untuk menyebutkan namanya, nama lengkapnya. Kemudian menyebutkan paling nggak 2 nama dan tanggal lahir. Kemudian kita juga mencocokkan pada kartu obat ya, baik nama, formulir atau instruksi yang tertulis pada kartu obat tersebut. Setelah kita lakukan identifikasi pasien ya, kita lanjutkan dengan membersihkan daerah kelopak dan bulu mata dengan kapas lembab yang sudah kita siapkan dari sudut mata ke arah hidung. Nah, ini jika terlalu kotor, basuh dengan air hangat ya. Kemudian ambil tisu bersih atau kapas bersih, letakkan di atas tulang pipi, tepat di bawah kelopak mata, bawah dengan ibu jari atau jari telunjuk tangan non-dominan. Dengan berlahan buka konjungtiva dengan cara menekan bagian bawah tepat di atas tulang orbita. Minta pasien untuk melihat ke atas. Dengan posisi pasien hiperekstensi, tengadah ya, kemudian mata menghadap ke atas, teteskan atau oleskan obat tetes mata. Nah, bila kita menggunakan obat tetes, teteskan sejumlah obat sesuai dengan instruksi dokter ya, pada sepanjang permukaan konjungtiva kelopak mata bagian bawah. Pegang penetes mata 1-2 cm di atas sakus konjungtiva, jadi jangan terlalu dekat dengan mata. Kemudian bila obat mata berbentuk salep, pegang aplikator salep, pijat tube hingga obat keluar. Kemudian berikan aliran tipis pada sepanjang kelopak mata di bawah dari kaktus dalam ke kaktus luar. Setelah kita berikan obat, baik berbentuk tetes ataupun mata sesuai dengan instruksi yang ada, kita anjurkan pasien untuk menutup mata, mengedipkan kelopak mata atau menggerakkan mata secara sirkuler bila obat berbentuk salep. Nah, bersihkan sisa obat tetes atau salep yang ada di sekitar mata dengan kapas yang basah. Kemudian, bila saat pasien berkedip atau menutup mata, tetesan jatuh ke pinggiran luar kelopak mata, ulangi prosedur pemberian obat tersebut ya. Kemudian tutup mata dengan kasa steril dan plester ini bila perlu. Nah, tentunya dengan aman tanpa menyebabkan tekanan pada bola mata. Selanjutnya yang kita lakukan setelah selesai pemberian obat tetes mata ya, kita lepaskan sarung tangan, kemudian kembalikan kartu obat atau instruksi yang tertulis. Kemudian sesudah kita lakukan pengecekan, kembalikan kartu obat untuk persiapan pemberian obat berikutnya
Bereskan atau rapikan alat-alat yang sudah kita gunakan dan dokumentasikan hasil pemeriksaan setelah kita melakukan pemberian obat tetes mata. Setelah kita lakukan pemberian obat tetes mata di tahap kerja tadi, kita lanjutkan ke tahap terminasi. Ya. Adapun tindakan yang kita lakukan pada tahap terminasi ini, yaitu kita lakukan evaluasi perasaan pasien. Bagaimana setelah kita lakukan pemberian obat tetes mata tadi, perasaan pasiennya bagaimana? Ya, kemudian apakah ada keluhan dari obat tetes mata atau yang berbentuk salep atau yang berbentuk tetes? Ya, kemudian kita simpulkan dari hasil kegiatan tadi. Tindakannya selanjutnya kita lakukan kontrak selanjutnya. Apakah ada tindakan yang akan kita lakukan setelah pemberian obat tetes mata ini? Kita lakukan kontrak lagi. Kemudian jangan lupa ucapkan salam dan cuci tangan. Selama kita melakukan tindakan pemberian obat baik berbentuk tetes maupun berbentuk salep, ya, kita harus menerapkan sikap kerja kita selama berinteraksi kepada pasien. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dan teliti karena ini melakukan pemberian obat, ya kita harus benar-benar menerapkan minimal 5 benar dalam pemberian terapi atau obat. Kemudian kita juga tidak tergesa-gesa sehingga obat yang kita berikan misalnya berceceran ya, tidak tepat ya. Kemudian kita selalu ramah dan sopan terhadap pasien ya, senyum, sentuhan kita gunakan ya. Kemudian peka dan menjaga privasi pasien. Ini sangat penting ya. Bila pasien mengeluh tentang tindakan yang kita lakukan, kita haruslah peka. Kemudian bekerja dengan cermat dan rapi. Selama melakukan tindakan pemberian terapi, baik berbentuk tetes maupun salep, nah terakhir kita harus lakukan pendokumentasian. Adapun hal-hal yang harus kita dokumentasikan, yang pertama catat nama obat, konsentrasi, jumlah tetesan, waktu dan tempat. Nah ini tempat pemberiannya, mata kanan atau mata kiri, atau mungkin keduanya ya, kita harus catat di dokumentasi. Kemudian catat setiap obat yang telah diberikan dan respon pasiennya bagaimana ya terhadap pemberian obat. Apakah ada alergi, apakah gatal-gatal atau mungkin pedih atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa paraf hanya dibuat oleh petugas yang memberikan obat. Jadi apabila kita yang melakukan pemberian obat, lakukan paraf. Atau mungkin yang memberikan orang lain, ya biarkan orang lain yang melakukan paraf. Jangan kita yang melakukan paraf pada pemberian obat tersebut. Demikian cara prosedur pemberian obat tetes mata yang berbentuk salep maupun berbentuk obat tetes. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.